Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, ayat yang barusan saya baca menjadi perikop firman Tuhan yang menginspirasi hidup dari istri saya. Pagi hari ini, istri saya diberi kesempatan untuk sharing bagaimana salib bisa mengubahkan hidupnya dan juga mengubahkan hidup pernikahan kami. Saya persilakan istri saya untuk mulai saja sharingnya. Selamat pagi jemaat. Saya pada hari ini sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa share tentang arti salib buat kehidupan saya. Mungkin ada sebagian yang belum kenal saya. Nama saya Linda Cynthia Dewi Syahaan. Karena nama Linda cukup pasaran, teman-teman memberi saya nama baru Lindsay. Itu sebenarnya singkatan dari nama saya yang panjang. Jadi sampai saat ini saya lebih dikenal dengan nama Lindsay. Saya telah menikah lebih dari 12 tahun. Atas berkat Tuhan, setelah menunggu 8 tahun, saya akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zia. Dan lebih ajaib lagi, tanpa harus menunggu lama, setelah 18 bulan, saya mengandung lagi, dan sekarang anak saya yang kedua bernama Moses, usianya sekitar 1,5 tahun. Masa kecil saya tidaklah membahagiakan. Ketika saya berusia 10 tahun, kedua orang tua saya melakukan kesalahan dalam manajemen keuangan. Akhirnya mereka terlilit hutang yang besar dan tidak sanggup membayar. Singkat cerita, mereka berdua memutuskan untuk kabur dari kota kelahiran saya dan meninggalkan saya beserta adik-adik saya di rumah nenek. Selanjutnya bisa ditebak, para kreditur mulai marah, meneror ke rumah nenek. Hampir setiap hari orang-orang berdatangan, berteriak-teriak di depan rumah, meminta agar hutangnya dibayar. Tidak jarang banyak ancaman untuk menjual saya dan adik-adik saya untuk menebus hutang orang tua. Bahkan ada satu masa di mana om yang tinggal bersama dengan kami frustasi dengan teror tersebut. Dia mengikat saya bersama dengan adik saya di pintu belakang sambil mengancam untuk membunuh kami. Om punya pengharapan kalau kami sudah tidak ada, maka teror itu pun akan berhenti. Saat itu hanya ada air mata, ketakutan, rasa malu di sekolah, dan yang lebih parahnya teror itu terus berlanjut bertahun-tahun. Karena orang tua saya tidak pernah pulang. Walaupun saya dibesarkan dengan kasih sayang kakek dan nenek, namun saya tetap merasa kehilangan kasih sayang dari orang tua. Saya banyak menyimpan kepahitan dan saya merasa orang tua saya mengkhianati saya dengan cara mereka cari aman sendiri dan mengorbankan hidup saya. Saya tidak pernah bertemu dengan mereka sampai usia saya 17 tahun. Pada zaman itu belum ada video call, belum ada teknologi secanggih sekarang yang sehingga saya tidak pernah melihat wajah orang tua saya bertahun-tahun. Pengalaman yang menyakitkan pada masa kecil itu membuat saya bertumbuh menjadi orang yang mempunyai karakter yang antisosial. Saya tidak suka dengan hubungan dengan manusia. Saya lebih senang menyendiri, mengutak-atik komputer, berada di lab. Saya hidup dengan penuh curiga ketika orang lain melakukan hal yang baik kepada saya. Saya juga gampang negatif dan tidak mudah berempati kepada orang lain. Karena saya merasa bahwa saya sudah cukup menderita, jadi saya merasa penderitaan orang tidak ada apa-apanya. Akhirnya saya menjadi manusia individual yang tidak butuh orang lain, tidak butuh suami, bahkan Tuhan sekalipun. Saya akhirnya tidak lagi pernah berdoa dan pergi beribadah. Walaupun sejak kecil saya dididik secara Kristen dan pernah terlibat di dalam pelayanan semasa saya remaja. Dalam hidup saya, pusatnya adalah saya dan tujuan saya hanya berputar gimana caranya untuk mencari duit dan menikmatinya. Tanpa saya sadar, saya sudah menjadi hamba uang. Saya gampang sekali khawatir kalau saldo di rekening saya berkurang.
Padahal saya selalu diajarkan dari kecil untuk mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Namun hal itu tidak menjadi jaminan dan menjadi kesetiaan iman saya. Karakter saya yang egois dan sangat mempengaruhi hubungan pernikahan saya dengan suami. Pernikahan kami tidak berjalan dengan lancar, bahkan cenderung buruk walaupun baru berumur 3 bulanan. Walau kami tinggal satu rumah, tapi kami hidup layaknya seperti orang yang tinggal di kos-kosan. Saya hidup seperti robot, tidak pernah peduli pada perasaannya. Saya merasa selama saya bisa cari duit dan tidak menyusahin suami, maka saya sudah mencerminkan istri yang baik. Walaupun saya hidup tidak berkekurangan, tapi saya merasa hidup saya hampa dan pernikahan saya juga tidak berarti. Saya merasa punya suami dan tidak sama saja. Setelah saya tidak tahan dengan kehidupan rumah tangga yang hampa tersebut, saya memutuskan di tahun ke-6 untuk berpisah dengan Mas Pi. Saya mempersiapkan segala macam persiapan untuk syarat-syarat untuk bercerai. Namun rencana saya tidak jadi. Tuhan berkehendak lain. Dalam masa proses mengurus perceraian, saya diberikan kesempatan untuk melihat kerja nyata saya yang nomor 2. Saya melihat dia, karakternya diubahkan, saya merasa dia jauh lebih mengasihi, sehingga itu membuat saya tertarik untuk mengenal Tuhan lebih dalam, karena kondisi saya juga sedang galau. Akhirnya tahun 2014 saya memutuskan untuk belajar Alkitab. Dari sana saya belajar untuk membangun hubungan yang benar-benar dalam dengan Tuhan. Pada saat belajar, dan ketika saya serius membangun hubungan yang dalam kepada Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana hanya Tuhan satu-satunya yang mengasihi saya dengan apa adanya. Tuhan ingin saya hidup berpusat hanya kepada Tuhan dan bukan kepada uang. Tuhan Yesus jauh lebih banyak menderita, dikhianati, dan bukan alasan bagi saya untuk membenci dan untuk menyalahkan semuanya, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Setelah belajar Alkitab, saya banyak diberikan tantangan untuk peduli kepada orang lain. Saya masih ingat tantangan saya adalah saya harus WA kepada 5 orang paling nggak seminggu. Saya diajarkan tentang bagaimana pernikahan dan jadi istri yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan itu, dan melalui firman, perlahan karakter saya diubahkan dan saya bisa jauh lebih mengasihi. Orang yang pertama kali merasakan kasih saya adalah suami. Suami saya share bagaimana dia merasa dicintai ketika usia pernikahan kami menginjak 7 tahun. Melalui salib, saya belajar bagaimana hidup saya yang tadinya penuh dengan kepahitan, kebencian, ambisi dunia, diisi dengan kasih dan peduli kepada sesama. Melalui pengorbanan darah Yesus, saya dibentuk untuk mengasihi Tuhan, mengasihi suami, melebihi daripada mengasihi diri sendiri dan uang. Saat ini saya belum sempurna, saya masih terus berjuang untuk mematikan manusia lama saya. Walaupun nggak mudah, namun salib Kristuslah yang selalu menjadi kekuatan buat saya. Kiranya sharing saya pada pagi ini bisa membantu saudara-saudari untuk terus mengingat kasih Tuhan Yesus dan tidak menyerah pada situasi apapun. Amin. Amin. Thank you, Sen. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para jemaat, itu tadi sharing dari istri saya. Saya juga sangat bersyukur dengan kasih Tuhan yang begitu besar kepada keluarga kami. Dari apa yang tadi Lindsay sampaikan, kalau apa yang Lindsay rencanakan itu terjadi, kita nggak akan ketemu sekarang, gitu. Dan kami nggak bisa sharing seperti ini, gitu. Jadi sungguh kuasa Tuhan luar biasa. Saya meyakini itu, jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan.
Amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan roti dan anggur kita, mari kita persiapkan diri untuk perjamuan Tuhan pagi hari ini.